Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita mengerjakan kulkas Polytron satu pintu temper ya. Ini tadi sudah sempat saya kerjakan. Keluhan awal bocor, biasanya bocor kondensor kalau tipe Polytron model ini. Nah, ini saya sudah ganti kondensornya, kita pakai 8U. Sekarang sedang proses pemvakuman. Seperti biasa ya, langkah awal kita pasang kondensor, kita pasang di bodi, kita baut beberapa titik, kemudian kita potong pipa untuk pengisian. Nah, ini sudah kita pasang nepel. Kemudian setelah itu kita seperti biasa kita vakum, tapi ininya, nah ini pipa kapiler yang dari filter kita potong biar ada lubang untuk memasukkan metil. Kemudian kompresor kita nyalakan, vakum kita nyalakan. Ini ya, selang dari mesin vakum masuk ke tengah. Kemudian yang sebelah kiri saya ini, kita selangnya kita masukkan ke kompresor. Fungsinya buat membantu penghisapan metil dari sini. Jadi kita langkah awal jangan dipotong dulu pipa hisap, kita vakum, kita masukkan metil sedikit aja dulu, setengah botol dulu. Kemudian setelah dihisap metil setengah botol, kita tutup pipa kapiler yang kecil yang untuk memasukkan metil ini. Nah, kemudian kita tutup sampai rapat pakai tang. Baru pipa hisap kita potong untuk mengeluarkan metil dan olinya. Tujuannya kita kasih metil dulu biar mengencerkan oli yang sudah mengendap di pipa kapiler, karena di pipa kapiler itu terlalu lama mengendap oli biasanya sudah jadi serbuk atau mengerak. Tanpa dikasih metil biasanya susah untuk didorong kompresor. Kemudian setelah pipa ini untuk hisap metil sudah ditutup, pipa hisap sudah dipotong, kemudian kita menyalakan kompresor satu pintunya untuk mendorong metil yang ada di dalam bersamaan oli melalui pipa hisap. Kita pressing terus, kita flashing biar oli sama metil keluar. Tapi yang ini dicopot dulu ya, kalau flashing dicopot untuk mengeluarkan sisa-sisa oli dulu. Nah, setelah itu, setelah oli dirasa sudah lumayan bersih, pipa hisap pasang lagi. Agak ribet ya, tapi ini lebih maksimal, sudah saya lakukan berkali-kali. Setelah oli dirasa bersih, flashing manual, kita pasang pipa hisap, kita las, kemudian kita vakum. Ini kompresor nyala, kompresor vakum nyala, intinya udara bebas dihisap melalui vakum. Setelah vakum, lalu ini dipotong untuk menghisap metil. Kita masukkan metil satu botol atau 2 botol enggak masalah, 2 botol lebih bersih. Kalau cukup 1 botol, 1 botol aja. Kemudian setelah terhisap, kan dibantu pakai vakum itu, jadi menghisapnya cepat. Ini juga dinyalakan, jadi ini penghisapannya cepat. Kemudian kita tang, kita jepit. Kemudian setelah itu kita potong lagi pipa hisap untuk mengeluarkan metil dan oli yang tersisa. Nah, kita bantu flashingnya pakai LPG masukkan ke sini lewat nepel ini ya, pakai modif regulator ya. Selangnya masukkan ke sini. Pertama ini LPG baru, kita balik biar cairan LPG-nya yang keluar, jadi tekanan tinggi. Kemudian nanti masuknya ke sini, kompresor sambil dinyalakan, jadi tekanannya tinggi, sangat tinggi, mendorong metil dan oli untuk keluar. Kita flushing pakai tangan, jadi LPG
dibantu sama kompresor. Seperti itu ya teman-teman. Kita flushing sampai terasa metil dan oli habis, agak terasa sedikit hangat, tandanya udah kering, sambil didengar di pipa evaporator atau di plat bagian untuk naruh es batu itu. Kalau sudah ngisis itu enggak ada kerucuk atau berbet gitu, tandanya sudah lancar, udah enggak ada oli. Setelah itu kita cabut, kita pasang semua pipa-pipa termasuk ini, kita las. Kemudian perpipaan sudah terpasang, kita vakum lagi untuk pengisian freon. Setelah divakum, setelah itu dirasa sudah vakum, baru kita isi freon. Cara isi freonnya ini dicabut, tapi ini ditutup dulu kerannya ya. Ini ditutup, ini jangan lupa, kalau nggak ditutup nggak bisa vakum. Ini ditutup, kemudian yang ini cabut, masukkan ke kaleng freon ya, seperti itu ya. Baru kita isinya pelan-pelan. Saya kerjakan dulu, kita jeda dulu videonya. Nah teman-teman, sudah saya isi itu ya, sekitar 12-13. Kondisi jalan ini sudah agak dingin, tapi jangan sampai ngembun. Kalau di pipa hisap sampai ngembun, itu tandanya kelebihan, nanti bisa bikin macet kompresor. Di pipa dorong panas atau hangat, sampai di filter hangat, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas itu ada yang salah. Ini sekitar mungkin 1/4 freonnya. Kita tunggu sampai ini sudah mati, tandanya sudah otomatis mati, sudah kerja normal. Sekarang kondensor diganti ke sebelah belakang. Kalau bawaan pabrik berada di dalam bodi. Jangan lupa sebelum diisi freon, dicek dulu ampernya. Setelah diisi freon, nanti kenaikan harus kisaran 0,1 tambahnya. Misal asalnya 0,5, dikasih freon maksimal 0,6, jangan lebih. Kalau lebih sedikit ya masih toleransi, tapi kalau sampai 0,2 naiknya berarti kondisi kompresor udah kurang bagus. Semisal diisi sampai 0,2 salju baru full, tapi kalau diisi 0,2 salju bisa sampai keluar, itu jelas kebanyakan ya isi freonnya. Jadi patokannya bikin aman kompresor itu kenaikan 0,1 saja. Kalau kondisi kosong 0,5, kita isi 0,6. Udah, jangan terlalu berlebihan, kasihan kompresor. Ini sekarang kita nunggu nyala otomatis. Kalau udah mau nyala otomatis, tandanya termostat juga kerja normal. Setelah mesin mati, biasanya di sini agak dingin. Harus balik dari pendinginan di evap masuk ke sini lagi setelah kompresor mati. Untuk detail video cara servis dari awal, silakan tonton di video yang kemarin ya, yang sudah saya upload. Malam ini kita hanya memperlihatkan sesingkat mungkin saja, karena dari siang saya udah ngerjain ini. Tadi sempat sudah saya isi freon, ternyata mampet. Setelah saya tanya yang punya, ternyata kulkas ini setelah rusak itu sudah berhenti beroperasi lebih dari 7 bulan. Kemungkinan besar oli sudah mengerak, sudah jadi kerak debu pasir. Ternyata betul. Setelah tadi saya flushing awal itu habis 2 botol metil, belum bersih juga, saya flushing ulang. Seperti itu ya. Kita jeda dulu sambil kita tunggu mesinnya nyala lagi. Buat
mengetahui termostat masih normal atau tidak. Kita nyalakan lagi ya, kita atur di posisi agak besar, taruh di 4 buat memastikan si kapiler masih mampet lagi atau tidak, karena gejala mampet tuh kita indikasikan pada saat suhu maksimal dinginnya. Kalau suhu maksimal dingin dia udah nggak mampet, insya Allah sudah berhasil, bisa kita tinggal. Nah, ini suaranya lumayan bersih ya, walaupun agak sedikit ada suara metil, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai mampet. Kita lihat di manifold, jarum lumayan stabil ya. Kita cek pakai tang ampere, berapa ampernya. .5 ya. Kerja normal dari bawaan pabrik biasanya sih sekitar 0,5 sampai 0,6. Cuman di sini tidak terlihat tulisannya, mungkin tertutup pipa kondensor. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Kita jeda dulu untuk menyingkat durasi.